mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Next. Nah, di dalam jurnal ini peneliti membuat rumusan hipotesis sebagai berikut. Nah, 1. Ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemahaman akuntansi. Nah, 2. Ada perbedaan kecerdasan emosional dan pemahaman akuntansi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Next. Dalam jurnal ini, populasi dan sampel penelitian yang diambil adalah mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang telah menempuh 120 SKS. Dengan harapan, apabila mengambil mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil 120 SKS, maka pemahaman mereka terhadap akuntansi lebih dalam. Lalu penelitian ini mengambil 125 sampel dari mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah non-probability sampling. Jadi peneliti menyebarkan 125 kuesioner dan hasil kuesioner yang dapat diolah hanya 65 yang terdiri dari 38 mahasiswi dan 27 mahasiswa. Metode yang digunakan adalah teknik primer dan teknik sekunder. Next, Kak. Oke, nah selanjutnya ada hasil penelitian. Jadi teman-teman di sini ada frekuensi dan persentasenya diambil dari angkatan 2002 sampai 2004, berumur 20 sampai 25 tahun, IPK-nya dari IPK 2 sampai lebih besar dari 3,5. Next, Kak. Oke, yang pertama ada deskriptif statistik. Didapatkan di sini nilai minimumnya pada KE sebesar 63, maksimumnya 98 dengan min sebesar 78,3, standar deviasinya 6,4. Sedangkan di pemahaman akuntansi nilai minimumnya sebesar 28, maksimumnya 50, minnya 39,8, dan standar deviasinya 4,7. Next, Kak. Lalu ANOVA di sini. Uji regresi one way ANOVA. Kita bisa lihat ya nilai signifikansi pada pemahaman akuntansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis H1 tadi diterima dengan kata lain ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemahaman akuntansi. Dan kita lihat pada R-square, diketahui bahwa pemahaman akuntansi sebesar 11,5% dan sisanya dipengaruhi oleh hal yang lain. Oke, Kak, next. Kesimpulannya, ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemahaman akuntansi. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan kecerdasan emosional dan ada perbedaan pemahaman akuntansi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Next. Oke, saran dari peneliti adalah karena peneliti hanya menggunakan dua variabel yaitu kecerdasan emosional dan pemahaman akuntansi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi pemahaman akuntansi. Lalu yang kedua, penelitian ini juga hanya mengambil sampel dari sebuah universitas, sehingga tidak dapat melihat perbedaan antar universitas. Next. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan artikel yang kedua dengan judul How do governments spend their public spending? Jadi ini artikel yang
terus oleh Munhamik, Lutfia, dan Pak Profesor Beldrik. Jadi secara keseluruhan bahwa artikel ini itu bertujuan untuk menguji apakah belanja daerah untuk belanja pendidikan, terus kesehatan dan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan. Lalu apakah populasi juga mempengaruhi hubungan antara ketiga belanja tersebut dengan kesejahteraan. Jadi penelitian ini menggunakan sampel seluruh provinsi di Indonesia tahun 2008 sampai 2013, kecuali provinsi Kalimantan Utara. Jadi metode yang digunakan adalah metode regresi berganda dengan baik, saya akan lanjutkan di secara ringkas. Saya akan menampilkan deskriptif statistiknya. Yang pertama, variabel education spending. Jadi diukur dalam satuan rupiah. Lalu di situ ada disebutkan bahwa nilai minimumnya. Jadi saya berlogika di sini itu pengeluaran yang paling kecil itu sebesar 17.885,39. Itu pengeluaran dari setiap provinsi, kecuali provinsi Kalimantan tadi. Lalu pengeluaran yang paling tinggi itu sebesar 12.815.350,54. Lalu adapun rata-ratanya ya sebesar 443.123,86. Kemudian deviation standarnya 1.371.618. Lalu ada variabel health spending dalam ukuran rupiah. Pengeluaran paling kecil itu sebanyak 11.864,45. Lalu adapun pengeluaran yang paling tinggi sebesar 4.634.50.000,53. Lalu adapun rata-ratanya sebesar 345.286,8. Standar deviasinya 540.639,84. Lalu kemudian pada variabel economic spending population itu masih dalam ukuran rupiah. Itu nilai minimumnya pada variabel ekonomi itu masih ukuran rupiah. Nilai minimumnya pengeluaran minimumnya itu sebesar 71.797,61. Lalu pengeluaran maksimumnya sebesar 5.206.235,88. Nilai rata-ratanya 462.332,92. Lalu standar deviasinya 613.133,54. Kemudian pada variabel spending population pada dengan pengukuran rupiah itu pengeluaran minimumnya 730. Lalu pengeluaran paling tinggi sebesar 45.340,80. Rata-ratanya 7.234. Standar deviasinya 10.241,49. Lalu adapun variabel sosial welfare-nya minimum 64, maksimum 78,59, rata-rata 72,13, standar deviasinya 3,4. Jadi dengan melihat tabel 2 menunjukkan anggaran bahwa anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk belanja pendidikan rata-rata, lalu tabel berikutnya menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi T hasil pengujian dengan nilai signifikansi. Jadi untuk gambaran hipotesisnya bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif. Lalu yang berikut, belanja kesehatan memiliki pengaruh negatif signifikan. Dan belanja ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan. Jadi demikian pembahasan dari topik kami untuk hari ini. Kami serahkan ke Pak Rudi.
Coba ditampilkan di tampilan deskriptif tadi. Yang ada data statistik deskriptif. Nah, ini. Sebelumnya tabel 1 apa? Tabel 1 apa tabel 1? Itu tabel satunya itu Pak, operational definition-nya dari setiap variabel. Nah, ini tertulis tabel 2 ini. Ya Pak? Ini kan tabel 2 ini. Ya Pak, tabel 2-nya itu output deskriptif statistiknya. Iya Nah, ya Pak. tabel 1 apa isinya? Tabel Ada nggak? 1 itu isinya cuman ini Pak, jadi penjelasan dari apa itu variabelnya. Jadi kami nggak masukkan Pak. Oh, deskripsi variabel tuh. Iya betul. Oke. Nah, kembali ke tabel 2 di view ya. Ini Pak, tabel satunya, definisi operasionalnya. Oke. Tabel 2. Oh ya. Nah, saudara kan membaca, ini kan dari papernya contoh hasil risetnya toh. Ya Pak. Nah, di dalam penjelasan tabel 2, apakah hanya seperti ini? Apakah ada penjelasan lain di bawah tabel 2? Ada Pak, tapi kami tidak mencantumkan di sini Pak. Itu masuk dalam pembahasan, tapi kami secara ringkas dalam Bukan pembahasan. Bukan pembahasannya. Di bawah tabel 2 itu ada penjelasan nggak tentang tabel 2 tersebut? Bentar, Pak. Iya Pak. Ada Pak. Coba ditunjukkan Mas. Di paper aslinya ya. Tunjukkan artikelnya ya Pak. Ya. Oke. Filenya udah muncul ya Pak? Sudah. Bentar Pak. Ini tabel satunya Pak, terus Nah. ini. Ya, coba dibawa tabel 2 ya. Nah, tabel 2 bawahnya ada keterangan nggak? Nggak ada toh? Ya Pak. Oke. Nanti akan saya kasih contoh bagaimana menulis tabel yang benar yang berisi tentang deskripsi statistik. Oke. Di close ya. Oke, nanti saya akan tunjukkan sesudah 6C paparan. Jadi yang saya tunjukkan nanti juga merupakan contoh bagaimana menulis deskriptif statistik dalam bentuk tabel beserta penjelasannya. Itu saya dapat dari Pak Baldrik. Nah, tadi kan tulisannya Pak Baldrik juga. Ya kan? Benar Ya Pak. Pak, tulisan Nah, Pak nanti Baldrik. akan saya tunjukkan
bahwa yang benar itu yang seperti apa. Ya, Nah, Pak. sekarang silakan dilanjut kelompok 1B untuk memberikan respon lewat WhatsApp group. Kemudian sekarang dilanjut untuk 6C, silakan. Izin share screen dulu. Oke. Assalamualaikum Pak Rudi dan teman-teman. Izinkan kelompok kami, kelompok 6C yang terdiri dari saya sendiri, Mr. Huda Priyadi, dan teman saya, Mas Aristo, untuk mempresentasikan terkait dengan statistika deskriptif. Silakan Mas Aristo. Baik, terima kasih Mas Mitahul. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu statistik deskriptif. Untuk definisinya kita bisa lihat bersama di paparan materi. Pada umumnya statistik deskriptif itu merupakan interpretasi dari suatu data atau karakteristik suatu data pada hasil penelitian dari orang maupun itu pada tempat ataupun waktu tertentu. Lanjut Mas Yud. Dan adapun ciri-ciri dari suatu penelitian, tentunya kita ketahui bahwa pertama kali kita melakukan suatu penelitian dimulai dengan apakah adanya suatu pertanyaan. Dan itu membutuhkan pernyataan yang jelas, membutuhkan suatu perencanaan, dan melakukannya itu secara bertahap. Kemudian dilakukannya suatu pengujian hipotesis tentang suatu penelitian tersebut, apakah variabel X itu mempengaruhi variabel Y ataupun semacamnya. Dan yang berikutnya mengemukakan suatu fakta dan makna dengan benar, dan tentunya harus bersifat sirkular. Next, Masud. Baik, statistika deskriptif itu terbagi menjadi dua, yaitu statistika itu terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Untuk statistika deskriptif itu sendiri tentunya kita ketahui bahwa statistika deskriptif itu merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan sehingga memberikan suatu informasi yang berguna bagi pembaca. Dan materi-materi yang disajikan pada statistik deskriptif ada pada pemaparan materi. Yang pertama itu penyajian data, yang kedua ukuran pemusatannya, ketiga ukuran penyebarannya, dan yang keempat angka indeks, dan yang kelima deret berkala dan peramalan. Dan untuk statistik induktif itu sendiri, itu juga seperti yang dipaparkan dalam materi, ada beberapa materi, antaranya probabilitas, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi, korelasi, statistik non parametrik. Next, Masud. Untuk datanya itu merupakan himpunan nilai, variat, datum atau informasi lain yang diperoleh dari suatu observasi, pengukuran dan penilaiannya tentang suatu objek atau lebih. Melalui suatu objek itu dilakukan suatu pengamatan, kemudian membuat suatu variabel yang variat atau nilai. Datanya ada dua, yaitu data kualitatif yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, data kuantitatif diperoleh dari suatu kegiatan pengukuran atau penilaian. Next, Maksud. Untuk metode penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel, populasi merupakan suatu kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi suatu perhatian. Dan sampel tentunya kita juga sudah tahu bersama bahwa sampel merupakan suatu bagian dari suatu populasi tertentu yang menjadi perhatian. Next, Masud. Untuk berkaitan dengan data, seperti yang dijelaskan tadi, itu ada dua. Pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Kalau kualitatif sendiri merupakan data yang
sifatnya seperti, contohnya seperti jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Sedangkan untuk data kuantitatif terdiri dari dua bagian, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu sendiri data yang nilainya itu tidak dalam suatu bentuk pecahan. Misalnya jumlah kloroplast, jumlah trombosit, jumlah sel, dan lain sebagainya. Untuk data kontinu sendiri, data yang nilainya dalam bentuk suatu pecahan, misalnya berat badan, atau dalam akuntansinya misalnya rasio-rasio, dan lain-lain. Next, Mas Yud. Untuk sumber data statistiknya sendiri, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama data primer, dan yang kedua data sekunder. Data primer itu datanya diperoleh melalui wawancara, maupun wawancara yang tidak langsung, ataupun pengisian kuesioner. Nah, untuk data sekundernya, itu bisa didapat dari BPS, atau badan pemerintah itu, terus Bank Indonesia, World Bank, IMF, ataupun Bursa Efek Indonesia juga bisa. Next. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Miftahul Yura. Terima kasih. Terima kasih Mas Aristo. Untuk lanjutan adalah ukuran pemusatan data. Merupakan nilai tunggal yang mewakili data atau sejumlah pengamatan di mana tersebut menunjukkan pusat data. Biasanya yang menunjukkan pusat data yang kami contohkan ada 4. Yang pertama adalah rata-rata atau mean, yang kedua adalah median atau nilai tengah, yang kedua adalah modus atau yang sering keluar, dan yang keempat adalah standar deviasi. Untuk mean atau rata-rata hitung, rumusnya adalah semua data dikalikan dengan nilainya, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut. Itu untuk menghitung rata-rata dari sebuah data. Misalkan dapat dilihat dalam tabel, jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilainya, didapat sejumlah 3.955, dan jumlah datanya adalah 60, sehingga rata-ratanya adalah jumlah data setelah dikalikan dibagi dengan jumlah datanya. Kemudian untuk yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah, nilai yang berada di tengah-tengah data. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada tabel. Interval kelas dan frekuensi sudah digambarkan pada layar saudara, dan jumlah datanya adalah 60, sehingga mediannya dapat kita hitung menggunakan rumus dari L0 ditambah dengan 13, kemudian dibagi dari 60/2 min 19 dibagi 12, sehingga mediannya adalah 72,42. Kemudian untuk modus adalah data yang sering keluar. Jadi modus kalau 1 keluar sekali, 2 keluar 3 kali, 3 keluar 2 kali, berarti modusnya adalah angka 2. Misalkan contohnya adalah yang tadi. Kemudian untuk menghitung modus, kita menggunakan rumus L0 sama 73,5 ditambah 13 per 11 dibagi dengan 11 ditambah 17 untuk modus. Kemudian untuk yang standar deviasi, cara menghitungnya adalah bisa dilihat ada tabel dari urutan nilai dan batas kelas. Untuk menghitung standar deviasi adalah membagi antara yang tabel di pojok kanan 3.425 dibagi jumlah data dikurangi 1, berarti dibagi 70 kurangi 1, 9, kemudian di akar, sedangkan standar deviasinya sebesar 7,045. Kemudian kita masuk ke artikel 1 dengan judul peran besar nasionalisme terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Latar belakang penelitian ini adalah ingin mengangkat dari ketaatan pajak
pada saat COVID-19, terjadi COVID-19, sehingga Indonesia harus di lockdown. Karena lockdown yang cukup tinggi, tidak boleh ada kegiatan ekonomi, maka ekonomi melemah, sedangkan APBN butuh jumlah pendapatan yang banyak, sehingga otomatis APBN ikut menurun dan pendapatan pajak juga ikut menurun. Nah, penelitian ini, iya Pak. Saya ralat ya, Indonesia nggak ada lockdown loh. Oh ya, mohon maaf Pak. Nah, Indonesia tidak ada lockdown, adanya hanya PPKM, kemudian pembatasan berkala. Terima kasih Pak Rudi. Mohon maaf tadi saya salah. Lockdown ini untuk di negara-negara yang menerapkan lockdown, sedangkan di Indonesia adalah PPKM dan sejenisnya. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan pembatasan kegiatan ini, maka turunlah pendapatan pajak negara, maka akan diteliti apakah nasionalisme itu menjadi salah satu tolak ukur untuk menjadi WP yang wajib membayar pajak. Artinya tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah menguji pengaruh perspektif prosedur pembayaran pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Kemudian yang kedua menguji pengaruh perspektif biaya kepatuhan pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Kemudian yang ketiga menguji pengaruh sikap nasionalisme terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Sehingga hipotesisnya ada 5. Yang pertama adalah perspektif prosedur pembayaran pajak berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Yang kedua, perspektif biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntansi yang taat pajak. Kemudian yang ketiga, sikap nasionalisme berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Kemudian yang keempat, sikap nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif prosedur pembayaran pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dan yang terakhir, yang kelima, sikap nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif biaya kepatuhan pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Untuk model dari PLS-nya dapat dilihat pada layar saudara. Untuk variabel moderasi digambarkan dengan yang warna kuning, dan variabel lain adalah yang warna biru. Kemudian metode pengumpulan data dan metode penelitian. Data diperoleh dari populasi mahasiswa akuntansi di Indonesia. Jadi sampel ini diambil dari 317 responden dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Acak dan tidak disebutkan di dalam penelitian, menggunakan teknik analisis structural equation modeling dengan software PLS. Sehingga setelah diuji akan menghasilkan seperti yang ditampilkan dan untuk statistika deskriptif. Untuk N atau jumlah datanya adalah sebesar 317 sampel. Untuk nasionalisme, nilai minimumnya adalah 3, maksimumnya adalah 5. Nilai rata-ratanya adalah 4,1 dan standar deviasinya adalah 0,688. Untuk perspective of type payment procedure, minimumnya adalah 2,33, maksimumnya 5, meannya 4,09 dan standar deviasinya adalah 0,77. Untuk perspective of tax compliance cost, minimumnya 2 dan maksimalnya 5, meannya adalah 3,9 dan standar deviasinya adalah 0,705. Terakhir, untuk komitmen, minimumnya adalah 2, maksimumnya adalah 5, meannya 4,17 dan standar deviasinya adalah 0,69. Nah, untuk hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3. Semua nilai dari p-values adalah kurang dari 0,05, yang artinya semua hipotesis diterima. Maka kesimpulannya adalah
Satu, perspektif prosedur pembayaran pajak berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Yang kedua, perspektif biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntansi yang taat pajak. Ketiga, sikap nasionalisme berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Keempat, sikap nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif prosedur pembayaran pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dan yang terakhir, sikap nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif biaya kepatuhan pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Yang kedua akan disampaikan oleh Mas Aristo. Baik, terima kasih Mas Miftahul. Saya akan melanjutkan artikel yang kedua dengan judul pengaruh karakteristik perusahaan terhadap sustainability reporting. Jadi untuk sustainability reporting itu sendiri adalah laporan berkelanjutan. Tentunya dalam suatu bisnis bukan hanya kinerja keuangan yang diperhatikan, tetapi ada juga hal yang mesti diperhatikan oleh perusahaan yang biasa dikenal dengan triple bottom line. Triple bottom line itu sendiri adalah lingkungan, sosial, dan masyarakat. Implementasi Sustainability Report Indonesia sampai sekarang ini masih bersifat sukarela. Tentu hal tersebut ditemukan bahwa masih banyaknya perusahaan yang tidak menerbitkan Sustainability Report-nya karena pemerintah belum menerbitkan aturan yang baku mengenai Sustainability perusahaan itu sendiri. Dan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menguji profitabilitas terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan yang terdaftar di BI, periodenya dari 2013 sampai 2016. Yang kedua, ukuran perusahaan, untuk menguji ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan yang terdaftar di BI pada periode dari 2013 sampai 2018. Dan yang ketiga, tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan yang terdaftar di BI pada periode dari 2013 sampai 2016. Dan untuk itu diperoleh suatu hipotesis. Next, Masud. Halo? Oke. Hipotesis yang pertama adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability reporting. Dan hipotesis yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability reporting. Hipotesis yang ketiga, tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability reporting. Next, Masud. Kerangka konseptual berdasarkan topik penelitian ini seperti pada paparan materi. Next. Untuk metode penelitian dan teknik analisis datanya, penelitian ini tergolong penelitian yang kasuatif, yaitu penelitian untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Di antaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, tipe industri, dan variabel lainnya adalah sustainability reporting. Untuk populasinya sendiri, perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode dari 2013 sampai 2016. Sementara untuk pengambilan sampelnya itu menggunakan purposive sampling atau menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Untuk data yang diperoleh itu dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan linknya seperti paparan materi mulai dari tahun 2013 sampai 2016. Next. Nah, untuk hasil statistik deskriptif itu seperti yang ada pada paparan materi. Tentunya kita ketahui bahwa tabel statistik deskriptif ini berisi ringkasan atau deskripsi tentang variabel-variabel yang digunakan pada penelitian, mulai dari variabel independen dan juga variabel dependennya. Nah, jika dilihat untuk variabel dependen atau sustainability reporting, jumlah data yang digunakan adalah 44 dengan nilai minimum adalah 0,30 dan nilai maksimumnya adalah 0,91. Untuk nilai rata-ratanya itu adalah 0,4836, sedangkan standar deviasinya 0,14759. Tentunya lebih besar ya dari standar dari nilai meannya. Untuk profitabilitas dengan jumlah data 44 diperolehnya nilai minimum sebesar minus 0,05 dan nilai maksimum sebesar 0,17. Dan diperoleh juga nilai mean atau rata-ratanya dari 44 data ini adalah sebesar 0,0627.
dan standar deviasinya adalah 0,05732. Sedangkan untuk ukuran perusahaan, perolehnya data 44 dengan nilai minimum sebesar 13,07 dan nilai maksimumnya adalah 15,00. Untuk nilai rata-rata dari 44 data ini sebesar 13,8868 dan standar deviasinya 0,59102. Dan untuk tipe industri sendiri adalah untuk jumlah datanya 44 diperoleh nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 1. Sedangkan untuk meannya atau nilai rata-ratanya itu sebesar 0,5455 dan standar deviasi 0,50369. Nah, karena ini adalah uji regresi atau uji pengaruh, didapatnya pengujian hipotesis atau uji regresi dengan profitabilitas dengan tingkat signifikansinya 0,423 dengan kesimpulan bahwa H0 diterima yaitu tidak berpengaruh, profitabilitas itu tidak berpengaruh, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh karena nilai signifikasinya di bawah 0,05%, namun berpengaruhnya negatif karena koefisien betanya adalah minus. Untuk tipe industri sendiri, dengan tingkat signifikansi 11,6%, itu berarti di atas 0,05 sehingga H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dengan kesimpulan bahwa tipe industri itu tidak berpengaruh terhadap sustainability reporting. Next, Mas. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa profitabilitas dan tipe industri itu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability reporting para perusahaan yang terdaftar di BI sejak periode 2013 sampai 2016. Dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability reporting pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai 2016. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6C. Untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Rudi. Terima kasih. Nah, coba ditunjukkan yang ada penjelasan mean, median, modus di awal tadi. Di materinya, bukan di artikelnya. Nah, ini. Sebelumnya. Oke. Jadi ada ukuran tendensi sentral yang dijelaskan 6C ini, ada mean, ada median, ada modus. Nah, pertanyaan saya, mengapa 6C itu memaparkan ukuran tendensi sentral, mean, median, modus? Itu maknanya apa, Mas? Untuk apa saudara memaparkan ukuran tendensi sentral ini atau ukuran pemusatan? Ini saya ralat ya, kalau standar deviasi itu bukan ukuran pemusatan, tapi ukuran variabilitas. Yang pemusatan atau tendensi sentral itu hanya 3.